Selamat datang di podcast Hari Padu Sedunia atau World Lung Day 2025 How to Lung, How to Live. Saya Pijo Sutrianingsih dan hari ini kita akan membahas lebih dekat tentang penyakit tuberkulosis paru bersama narasumber spesial Dr. Istifa Amalia. Nah, Dr. Istifa Amalia ini merupakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Haji Abdul Manaf. Apa kabar, Dok? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Oke, Dok, mungkin banyak sekali para pendengar kita itu yang tidak tahu tentang apa itu tuberkulosis. Boleh dijelaskan, Dok? Baik, terima kasih Mbak Pijar atas kesempatannya. Saya Dr. Istifa Amalia. Saat ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis namanya. Bakteri ini sebagian besar dapat menyerang paru. Namun selain dari paru, bakteri ini juga dapat menyerang organ tubuh lainnya, yaitu bisa saja ke payudara, otak, ya, kemudian dapat juga menyerang sendi, gitu. Namun awal masuknya ini dapat dari saluran pernafasan, seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, kalau kita membahas tentang seberapa sering kasus TB di Indonesia nih, Dok? Kasus TBC di Indonesia ini bukan suatu penyakit baru, ini sudah lama, dan kita, Indonesia merupakan negara endemis tuberkulosis. Kita sangat menyedihkan, kita menduduki peringkat nomor 2 terbanyak di dunia berdasarkan dari data kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Nah, dari data itu didapatkan bahwa setiap 33 detik orang Indonesia terdiagnosis TBC. Jadi kita lagi duduk-duduk di sini, dalam waktu 33 detik ada satu orang yang terdiagnosis TBC. Jadi cukup banyak. Wah, berarti itu angka yang besar ya, Dok ya. Nah, untuk cara penularannya, Dok, bagaimana sih cara penularan TBC ini dan cara pencegahannya, Dok? Baik. Cara penularan tuberkulosis atau TB. Cara penularannya adalah apabila ada orang yang sudah terdiagnosis TB, kemudian kita berkontak erat, kemudian orang itu bersin, batuk atau meludah, kemudian kita hirup dari dropletnya itu kita hirup masuk ke dalam saluran nafas kita, disitulah cara penularannya terjadi. Jadi ada orang yang sakit, yang bakterinya masih banyak di dalam tubuh, yang mereka itu belum diobati, kemudian mereka batuk, bersin atau meludah, di mana ludah, batuk dan bersinnya itu mengandung kuman yang sudah kita hirup masuk ke saluran nafas kita, seperti itu. Baik, Dok, dari cara penularan TB tadi, siapa saja kira-kira yang berisiko, Dok, untuk terkena TB ini? Untuk orang-orang yang berisiko terkena TBC, yaitu pertama orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, ya. Kedua, tentunya orang yang berada dengan lingkungan yang kontak erat TB. Misal dalam satu keluarga ada satu anggotanya yang terdiagnosis TB yang sedang dalam pengobatan, kemudian kita berada dalam satu rumah, maka kita berisiko untuk terkena TB. Nah, kemudian seperti yang tadi, daya tahan tubuh yang lemah, anak di bawah usia 5 tahun, kemudian orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes. Kemudian orang yang dengan HIV seperti itu juga memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena TB. Oke, Dok, berarti jika udah kena penyakit bawaan berarti lebih rentan terkena penyakit ini. Kalau untuk gejalanya itu biasanya apa aja, Dok? Baik. Sebelum kita berbicara tentang gejala, TB ini tidak semua orang yang kontak dapat terkena. Tadi saya sempat menyinggung bahwa orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, ya. Dokter itu tentu berarti kan dia kontak terus tiap hari, seperti itu ya. Nah, namun kok
dokter nggak pernah terdiagnosis TBC gitu. Jadi jadi saat kuman TB itu masuk, maka sistem daya tahan tubuh, imun tubuh kita ini diaktifkan, gitu ya. Nah, pada saat orang yang memiliki daya tahan tubuhnya bagus, maka dia kuman TB-nya terbuang, tereliminasi keluar, sehingga tidak timbul gejala apa-apa, gitu. Nah, dan dia tetap sehat. Ada orang yang pada saat kontak erat, kemudian kuman TB-nya masuk dalam jumlah yang banyak, di dalam tubuhnya kumannya tidur, dikatakan dorman, gitu. Pada satu kondisi saat daya tahan tubuhnya turun, dia terus terpapar dengan terpancar dengan kuman TBC ini, kumannya bangkit. Disitulah baru mulai gejala seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang sakit, dikatakan terdiagnosis TB, makanya adalah orang yang sakit, ya kan? Memang muncul gejala. Gejalanya apa? Gejala TB yang khas adalah seperti gejala penyakit paru pada umumnya, ya. Ada batuk dalam waktu lebih dari 2 minggu, artinya batuknya lama, gitu ya. Kemudian dia ada merasakan sesak, kemudian ada keluhan kadang batuk darah atau batuk bercak darah, kemudian ada keluhan dari dada. Nah, selain dari gejala paru seperti ini, gejala pernafasan seperti ini, ada lagi gejala lainnya seperti dia demam meriang-meriang. Jadi demamnya nggak demam tinggi, tapi rasa-rasa demam, gitu ya. Kemudian berat badannya turunnya itu turun drastis. Misalnya bulan lalu tuh masih stabil beratnya di 60 taruhlah ya. Kemudian dalam waktu 2 bulan beratnya turun tuh sekitar lebih dari 5-7 kilo turun dalam waktu yang cepat, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi gejala tidak khas lainnya adalah keringat di malam hari. Padahal kondisi cuaca sedang tidak panas, tidak sedang beraktivitas, tapi kok banyak keringat yang muncul seperti itu. Nah, jika ada keluhan-keluhan seperti ini dan kita punya faktor resiko, maka yuk segera berobat seperti itu, ya. Baik dok, ini tadi tentang gejala-gejalanya. Nah dok, kalau misalnya pasien ini sudah terkena dengan TB, nah bagaimana cara pengobatannya dok? Baik, nah jadi begitu seseorang sudah terdiagnosis TB oleh dokter, maka harus menjalani pengobatan yang memang cukup lama, ya. Pengobatannya itu selama 6 bulan. Dikatakan dari 6 bulan itu ada 2 bulan pertama itu fase intensif. Jadi dalam waktu 2 bulan pertama kita berikan obat. Obatnya memang banyak, tapi dari Kementerian Kesehatan obat itu sudah dibikin menjadi 1 tablet berisi 4 obat. Nah, di 2 bulan pertama itu pasien harus mengkonsumsi obat itu berturut-turut selama 2 bulan yang berisi 4 obat. Di bulan ketiga dan dilanjutkan sampai bulan ke-6, obatnya terus juga diminum, tapi sudah mulai dikurangi, isinya 2 tablet. Nah, obat ini sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, sudah disiapkan di fasilitas-fasilitas kesehatan dan gratis, ya. Jadi TB ini diagnosis pemeriksaannya itu gratis, obatnya gratis, konsultasi dokternya gratis. Jadi jangan sampai nggak diobati seperti itu, ya. Pengobatannya minimal 6 bulan, tapi tergantung jenis TBC-nya. Ada yang harus kita perpanjang sampai 9, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Itu tergantung dari kondisi pasien yang harus kita pantau tiap bulan. Seperti itu. Baik dokter. Nah sobat sehat, tadi telah disampaikan oleh dokter bahwa pengobatan itu rata-rata dari pemerintah itu gratis ya dokter. Oke, untuk pesan, dokter punya pesan terutama nggak terkait TB? Oke. Pesannya adalah karena kita ini negara endemis, artinya negara yang memang kuman TB itu ada dan banyak di Indonesia, maka kita harus waspada. Dengan cara apa, gitu ya? Selalu gunakan masker
saat kita berada di kerumunan orang. Kedua, pada saat memiliki gejala yang tadi saya sudah jelaskan, jangan enggan untuk memeriksakan diri ke dokter, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah, ya, gratis. Ketiga, walaupun TBC ini pengobatannya jangka panjang, namun ingat, TBC dapat disembuhkan. TBC bukan penyakit kutukan, TBC bukan penyakit keturunan, TBC adalah penyakit infeksi yang ditularkan dan menular, namun dapat disembuhkan. Banyak orang yang sudah terkena TBC dapat sembuh, ya. Jadi jangan takut untuk berobat karena TBC dapat sembuh. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih. Nah, sobat sehat, seperti yang dokter tadi telah sampaikan bahwa TB itu dapat disembuhkan. Jadi jangan takut untuk berobat ya dok. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak kepada dokter Istifa atas informasinya yang sangat bermanfaat. Nah, semoga kita semakin peduli dengan TB ini dan bisa mendukung Indonesia menuju Zero TB tahun 2030. Saya Pijar Setia, pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa di podcast berikutnya. Salam sehat. Terima kasih, Bu Pijar. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.